Halo sedulur Grobogan Gokil, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, kembali bertemu dengan saya Kempot di suasana sore yang indah ini, ditemani suara nyanyian kodok. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai politik lagi. Kali ini adalah alasan kenapa Pak Prabowo nanti akan kalah lagi di Pilpres 2019 nanti. Untuk yang pertama, kenapa Pak Prabowo bisa kalah lagi? Pak Prabowo itu tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Maksudnya di sini kesalahan dalam kontestasi politik ya, bukan mengungkit yang lalu-lalu ketika beliau masih jadi jenderal. Pak Prabowo itu gagal dalam membentuk tim yang solid. Memang untuk tahun politik 2019 ini pendukung Pak Prabowo itu militansinya itu sangat kuat sekali. Tetapi Pak Prabowo lupa, dia itu membentuk tim itu bukan karena dilihat dari rekam jejak dan sepak terjangnya, tetapi dilihat dari kedekatan beliau dalam pergaulan. Kita lihat saja tim-tim yang ada di Pak kubu pemenangan BPN. Nama-nama seperti Pak Fadlizon, Fahri Hamzah. Itu kan orang-orang yang saya rasa kurang berkompeten untuk bisa memuluskan langkah Pak Prabowo menuju ke Istana Negara. Karena apa? Nama-nama yang saya sebutkan tadi itu, rekam jejaknya itu sebagai politisi itu bisa dilihat kurang bagus. Mereka itu di pandangan masyarakat, kinerjanya itu sebagai anggota dewan itu kurang baik lah. Mereka itu lebih banyak ngomongnya, lebih banyak nyinyir daripada memberikan masukan-masukan yang sekiranya buat pemerintah itu akan lebih baik lagi. Itu untuk alasan yang pertama. Oke, lalu untuk alasan yang kedua, kenapa Pak Prabowo bisa kalah lagi? Itu yang namanya Badan Pemenangan Prabowo Sandi atau Jurkam Pak Prabowo itu kebanyakan itu bukannya unjuk gigi, unjuk program-program unggulan dari Pak Prabowo Sandi, tetapi mereka itu justru sibuk menyerang ke pribadi Pak Jokowi sendiri. Mereka itu fokus untuk melihat apa celah atau kekurangan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Tetapi mereka lupa, mereka itu tidak mempunyai program-program unggulan yang sekiranya bisa jadi terobosan baru untuk Indonesia maju ke depannya. Seperti halnya contoh ketika di debat capres yang lalu, Pak Prabowo mengakui kinerja Pak Jokowi sudah baik dan akan melanjutkan. Jadi penyampaian visi dan misinya itu kurang mantep lah, kurang menyentuh ke hati rakyat kecil seperti kami. Andaikan saja Pak Jurkam dari Pak Prabowo itu mensosialisasikan program-program gagasan unggulan dari Pak Prabowo
tanpa banyak ngoceh sana sini, nyinyir sana sini, tanpa fokus pada kekurangan dari lawannya. Mungkin hasil survei persentasenya akan berbeda dari saat ini. Alasan ketiga, kenapa Pak Prabowo itu bisa kalah lagi, yaitu paslon 02 dan tim kampanye itu lupa kalau edukasi politik masyarakat Indonesia itu saat ini tuh sudah sangat pintar-pintar. Mereka itu tahu mana yang serius kerja membangun bangsa dan mana yang hanya banyak ngomong tok tanpa ada action kerjanya. Sebagai contoh seperti ini, dengan serangan-serangan yang ditujukan ke Pak Jokowi dari tim kampanye Pak Prabowo paslon 02, itu bukan malah menjelekkan Pak Jokowi, tetapi malah membuat masyarakat itu tahu mana yang lebih baik untuk dipilih. Maraknya berita-berita hoax, fitnah, ujaran kebencian, semua yang ditujukan Pak Jokowi itu akan sia-sia. Karena apa? Masyarakat mulai sadar, mulai menyadari mana berita yang benar, mana berita yang hoax, mana yang presiden yang sibuk kerja, serta mana orang-orang atau anggota dewan yang kebanyakan cuma nyinyir saja. Itu yang paling baru saya nih, ketika ada Pak Sandi kampanye di Jogja itu, ada seorang model, kalau nggak salah namanya Tiffany, yang disuruh acting untuk bertanya bersedia menjadi istri kedua dari Pak Sandi, yang seolah-olah itu membuat Pak Sandi itu seperti berkarisma dan sangat digilai para pendukung, para pemilih perempuan. Setelah ketahuan terbongkar, itu kan malah kelihatan konyolnya kan. Maunya acting berkarismatik tapi malah jadi terlihat konyol setelah sang model tadi memberikan klarifikasi kalau dia itu hanya diminta oleh panitia acara. Nah, hal-hal seperti ini yang justru akan semakin mengurangi kantong suara dari Pak Prabowo Sandi sendiri. Oke Lur, itulah analisa dari saya. Alasan mengapa Pak Prabowo bisa kalah lagi di Pilpres 2019 ini. Bagaimana tanggapanmu? Setuju atau tidak? Tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe Gopokan Gokil agar terus berkembang ya. Kami pamit. Kan nggak ada Bang Sinyo ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.